Sejarah bukan hanya deretan tanggal, tapi kisah tentang manusia, perang, kejayaan, dan misteri yang membentuk dunia kita. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang terjadi pada rezim Orde Baru, yaitu tragedi Tanjung Priok. Awal tahun 1980-an, Indonesia di bawah kuku besi Soeharto, stabilitas adalah mantra, dan asas tunggal Pancasila adalah gada yang dipukulkan kepada setiap orang yang berani berbeda. Itu bukan ideologi, itu adalah alat kontrol, khususnya bagi sekelompok Islam yang menolak untuk diseragamkan. Sementara itu, di balik gemerlap pembangunan Jakarta yang palsu, rakyat kecil di kantong-kantong kumuh Tanjung Priok menghadapi kenyataan brutal. Ketimpangan ekonomi menganga lebar, harga-harga melambung tinggi, dan inflasi yang mencekik leher. Rasa ketidakadilan sosial bercampur dengan kebijakan represif yang menyentuh urusan keyakinan, hingga menciptakan bara api yang siap meledak. Tanjung Priok bukan sekedar pelabuhan. Ia adalah epicentrum kritik bagi ulama yang berani menyinggung dosa rezim di mimbar masjid. Mereka tidak berteriak ingin mengganti Pancasila. Mereka hanya menuntut keadilan, menuntut pemulihan hak-hak dasar, dan menuntut agar suara mereka didengar. Para petinggi rezim Orde Baru memandang Priok bukan sebagai bagian dari rakyat yang harus diayomi, melainkan sebagai kanker politik yang harus dioperasi hingga akar-akarnya. Kecemasan mereka tidak hanya pada asas tunggal saja, tetapi pada seluruh spektrum oposisi Islam yang mulai berani mengaitkan korupsi Orde Baru dengan kebobrokan moral dan politik. Ceramah di Musola As-Saadah, tempat para aktivis seperti Amir Biki berdakwah, menjadi duri dalam daging. Pada 7 September 1984, Sersan 1 Hermanu, seorang babinda setempat, diberi misi yang tampaknya sepele, namun sesungguhnya sangatlah fatal. Dengan meminta pengurus musola mencopot spanduk dan pamflet kritik. Namun, ketika permintaannya diabaikan, ia dilaporkan masuk ke dalam musola tanpa melepas sepatu. Suatu penghinaan yang tidak termaafkan dalam tradisi Muslim. Yang lebih parahnya, ia menyiram dinding musola dengan air comberan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan adanya tindakan penginjakan Al-Quran. Apakah seorang tentara bertindak sebodoh dan seberani itu tanpa adanya jaminan perlindungan? Tentu saja tidak. Hermano bukan bertindak atas inisiatif pribadi. Dia adalah eksekutor pancingan yang sengaja dikirim oleh dalang di atas untuk menyulut api yang mereka butuhkan. Tentu saja api tersebut menimbulkan reaksi warga yang tak terhindarkan. Hingga massa membakar sepeda motor Hermanu sebagai pelampiasan spontan. Pancingannya berhasil. Hanya berselang beberapa hari, 4 pengurus musola yaitu Syarifuddin Rambe, Sofwan Sulaiman, Ahmad Sahi, dan Muhammad Nur tertangkap. Penangkapan sewenang-wenang ini adalah umpan kedua yang harus ditelan warga Priok. Rezim sudah menghina, sekarang mereka menahan orang-orang yang hanya membela kehormatan. Masyarakat pun dihadapkan pada dua pilihan: diam dan ditindas, atau bergerak dan melawan. Dan masyarakat memilih untuk bergerak. Ribuan warga Priok dipenuhi amarah dan semangat membela martabat. Berkumpul menuntut pembebasan 4 tahanan tersebut. Pemimpin mereka adalah Amir Biki, seorang tokoh karismatik, seorang ulama, seorang aktivis yang malam itu menjadi simbol perlawanan. Amir Biki mencoba menempuh jalur damai. Ia berulang kali berupaya menghubungi petinggi militer, termasuk Panglima Kodim Maijen Trisutrisno, meminta agar keempat warganya dibebaskan. Namun, permohonan itu ditolak.
Negosiasi itu hanyalah sandiwara belaka. Sebuah formalitas yang disiapkan rezim untuk menciptakan kesan bahwa mereka sudah menawarkan jalan damai. Padahal keputusan untuk menumpahkan darah adalah keputusan final. Pada pukul 10 malam tanggal 12 September tahun 1984, saat sejarah mencatat sebuah pengkhianatan keji, Amir Biki di hadapan massa yang semakin besar sekitar 1.500 orang mengeluarkan ultimatum terakhir. Massa yang hanya berbekal keberanian dan tanpa senjata bergerak menuju markas Kodim dan Polsek. Di Jalan Yosudarso, jebakan itu menutup. Mereka dihadang oleh pasukan militer yang sudah siaga, dipersenjatai lengkap dan didukung oleh kendaraan lapis baja. Ini bukan pasukan untuk negosiasi. Ini adalah pasukan eksekusi. Dalam hitungan detik, tanpa peringatan yang memadai, komando keji terdengar di tengah barisan tentara. Habisi saja. Bukan tembakan peringatan yang dilepaskan, melainkan rentetan peluru tajam yang membabi buta. Ditembakkan secara sistematis dan terarah ke kerumunan warga sipil. Bukti-bukti dan kesaksian korban menunjukkan bahwa banyak yang tewas ditembak di bagian atas tubuh dada dan kepala. Bukan di kaki untuk melumpuhkan, tapi di bagian dada dan di bagian kepala. Ini adalah ciri khas pembantaian, bukan pembubaran massa. Untuk menambah kengerian dan menutupi bukti, lampu-lampu di sekitar lokasi mendadak padam. Siapa yang bisa memadamkan lampu-lampu PLN di seluruh area secara serentak? Konspirasi kegelapan ini memungkinkan pembantaian berlangsung tanpa saksi mata yang jelas dan di bawah perlindungan malam. Setelah itu, datanglah truk-truk militer, bukan untuk memberi pertolongan, tapi untuk mengangkut dan menghilangkan mayat. Pemerintah menyebutkan hanya 9 hingga 24 orang tewas. Namun, berdasarkan laporan investigasi Solidaritas Nasional dan kesaksian korban, jumlah korban tewas mencapai ratusan orang. Banyak yang bilang tak diketahui rimbanya. Malam itu, di Priok, rezim Orde Baru berhasil menancapkan taringnya, mengirimkan pesan paling berdarah kepada setiap elemen masyarakat yang berani melawan. Setelah malam pembantaian, babak konspirasi selanjutnya segera dimulai. Operasi penutupan kebenaran skala nasional. Tujuan utamanya mengendalikan narasi dan menghilangkan bukti fisik. Korban yang terluka parah tidak diizinkan dibawa ke rumah sakit sipil umum. Sebaliknya, mereka dilarikan ke rumah sakit militer Gatot Subroto. Tujuannya sangat jelas, agar daftar nama dan jumlah korban sejatinya tidak bocor ke publik dan media. Di rumah sakit militer, mereka dikontrol, diintegrasi, dan dirawat seadanya sebelum kemudian banyak yang dipindahkan ke penjara militer. Sementara itu, jasad-jasad yang dikumpulkan oleh truk-truk militer diduga dikuburkan secara diam-diam di kuburan tak bertanda atau dihilangkan paksa. Upaya penghilangan orang secara paksa ini berlangsung berbulan-bulan setelah tragedi. Di tahun 2003, saat desakan keadilan memuncak, muncullah sebuah pengadilan HAM ad hoc. Ini seharusnya menjadi momen penegakan hukum. Namun, yang terjadi adalah sandiwara hukum yang menghina nalar. Pengadilan ini hanya menyeret para pelaku lapangan, seperti perwira menengah ke bawah. Sementara para jenderal dan arsitek konspirasi seperti Tri Sutrisno hanya dipanggil sebagai saksi. Dan lebih parahnya lagi, meskipun di tingkat pertama beberapa pelaku dinyatakan bersalah,
Mahkamah Agung pada akhirnya membebaskan semua terdakwa militer dan membatalkan semua vonisnya. Ini adalah konfirmasi telanjang bahwa sistem hukum negara ini di masa itu masih melindungi kejahatan struktural. Pengadilan ini bukanlah jalan menuju keadilan, melainkan sebuah pembersih dosa bagi para petinggi rezim. Keadilan sejati, permintaan maaf, dan kompensasi yang layak masih menjadi utang negara yang belum terbayarkan. Tragedi Tanjung Priuk adalah luka abadi. Sebuah peringatan bahwa di balik stabilitas yang dipuja-puja, ada konspirasi berdarah dan kebenaran yang sengaja dikubur oleh tangan kekuasaan. Luka ini adalah pengingat bahwa kebenaran adalah utang yang harus dibayarkan lunas oleh negara. Meskipun keadilan formal gagal di pengadilan, keadilan sejarah menuntut kita untuk selalu mengingat akan kejadian ini. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like di video ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Serta jangan lupa tekan tombol subscribe di channel kita agar kalian tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Sampai jumpa di pembahasan sejarah selanjutnya. Salam sejarah.